Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul sah hasil raker terbaru putuskan honorer R2, R3, R4, dan R5 resmi diangkat jadi P3K penuh waktu di 2025. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Daerah se-Indonesia pada Senin 30 Juni 2025. Dalam rapat tersebut Bapak Ibu menghasilkan 7 kesimpulan penting yang berfokus pada percepatan proses kepegawaian, penyelesaian status tenaga non-ASN, serta peningkatan kesejahteraan dan fleksibilitas kerja ASN. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah 7 poin kesimpulan yang disepakati dalam rapat tersebut. Yang pertama yaitu percepatan penetapan NIP CPNS dan P3K 2024. Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB, BKN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penuntasan proses penetapan NIP bagi CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, untuk penetapan NIP CPNS ditargetkan paling lambat pada bulan Juni 2025, sementara untuk P3K paling lambat pada Oktober 2025. Langkah ini dianggap krusial untuk segera menyelesaikan status tenaga non-ASN dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Poin yang kedua yaitu koordinasi untuk usulan NIP P3K yang tertunda. Komisi 2 mendorong BKN untuk proaktif berkoordinasi dengan 12 kementerian atau lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 28 pemerintah kabupaten atau kota yang belum mengusulkan penetapan NIP P3K tahun 2024. Percepatan ini diperlukan agar para pegawai yang telah lolos seleksi dapat segera mendapatkan kepastian statusnya. Poin yang ketiga, akselerasi proses mutasi dan promo ASN. Disepakati bahwa BKN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan pertimbangan teknis atau pertek dan rekomendasi dari Kemendagri terkait mutasi dan promosi ASN. Nah, Bapak Ibu, proses ini ditargetkan memakan waktu maksimal 5 hari kerja. Kepala BKN menyatakan komitmennya untuk memperbaiki proses bisnis agar ke depan bisa lebih cepat lagi. Percepatan ini bertujuan agar jabatan yang kosong dapat segera terisi dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal. Yang keempat, Bapak Ibu, pertimbangan teknis atau pertek tetap diperlukan dengan penyederhanaan. Komisi 2 memandang bahwa pertek tetap esensial untuk menjamin penerapan sistem merit dan mencegah politisasi di lingkungan ASN. Namun Bapak Ibu, pelaksanaannya harus dipercepat, disederhanakan, dan diharmonisasi dengan prinsip otonomi daerah agar tidak menghambat pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang kelima, kepastian jenjang karir dan kesejahteraan P3K. Pemerintah didorong untuk memberikan kepastian jenjang karir dan kesejahteraan bagi P3K. Komisi 2 menekankan agar status P3K tidak hanya berhenti pada pengangkatan, tetapi juga memiliki peluang untuk peningkatan jabatan, penghargaan kinerja,
dan pengembangan kompetensi yang adil dan setara dengan PNS. Berikutnya poin yang keenam, peningkatan sosialisasi aplikasi digital kepegawaian. BKN diminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai penggunaan aplikasi digital yang terintegrasi untuk pelaksanaan mutasi ASN. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam manajemen kepegawaian. Meskipun usulan pembentukan call center khusus ditiadakan, karena BKN telah memiliki unit layanan pengaduan yang sudah berjalan. Berikutnya poin yang ketujuh, dukungan untuk fleksibilitas kerja ASN. Komisi 2 mendukung penuh penerapan kebijakan Flexible Working Arrangement atau FWA sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun Bapak Ibu, penerapan fleksibilitas kerja ini harus disertai dengan dua syarat utama: tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, dan didukung oleh mekanisme monitoring kinerja yang terukur. Bapak Ibu, rapat ditutup dengan harapan agar seluruh kesimpulan yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti demi kemajuan manajemen ASN dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.